98 warga terdampak bencana tanah bergerak yang terjadi di Dusun Sumber di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, di mana sebagian besar mengungsi di gedung sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Wanita desa setempat. Kepala Desa Tumpuk mengatakan bencana tanah bergerak yang melanda permukiman warga di Dusun Sumber ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah setempat. Sementara itu, kondisi lokasi tanah gerak yang kian rawan memaksa warga menutup jalur menuju lokasi tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya bahaya longsor yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan warga. Dan MG Listeners, untuk mengetahui situasi terkini seperti apa bencana tanah gerak yang melanda Ponorogo, sudah ada koresponden Media Group Network, ada rekan Fajar Wiharjo dari Ponorogo, Jawa Timur. Selamat siang, Fajar. Selamat siang, Adi dan juga Arta. Ya. Halo, selamat siang Mas Fajar. Selamat siang ya. Oke, Fajar, kita update informasi terkait dengan bencana tanah bergerak yang melanda sepekan terakhir. Seperti apa kondisi terkini di sana, Fajar? Baik, Adi dan juga Arta, sebelumnya sedikit saya gambarkan terlebih dahulu kondisi wilayah Dusun Sumber, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo yang mengalami tanah gerak. Bahwa di wilayah tersebut merupakan permukiman warga yang berada di atas perbukitan dengan sudut kemiringan yang cukup curam, sehingga saat kondisi tertentu semisal cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi memang cukup rentan terjadi bencana alam, baik itu longsor, angin kencang maupun tanah gerak. Dan sesuai pantauan kami, tanah gerak yang terjadi ini melanda warga RT 1 RW 1 dengan jumlah kakak sebanyak 43. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi, terutama jika wilayah tersebut diguyur hujan deras, maka retakan tanah yang terjadi semakin melebar dan semakin meluas. Hal itu kemudian dibarengi dengan kerusakan rumah-rumah warga yang semakin parah. Rata-rata kerusakan terjadi pada tembok dan juga lantai, dan beberapa rumah warga pun saat ini kondisinya sudah miring sehingga rawan ambruk. Beberapa bangunan diantaranya terpantau juga sudah ambruk. Memang secara kasat mata kerusakan yang terjadi cukup parah di dusun tersebut. Fajar, bisa Anda gambarkan berapa luas tanah yang bergerak ini? Informasi dari BPBD setempat bahwa luasan tanah yang mengalami pergerakan itu sekitar 150 kali 150 persegi. Itu tanah yang mengalami pergerakan. Namun untuk zona berbahaya, zona merah itu bisa lebih dari itu, karena beberapa meter dari lokasi sudah ditetapkan sebagai zona merah, di mana masyarakat ataupun warga di situ dilarang untuk mendekat karena memang kondisinya cukup berbahaya. Ini tempat permukiman warga ini, apa mereka ada di kontur tanah yang labil atau bagaimana ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, karena memang permukiman di situ berada di atas perbukitan, di mana memiliki kemiringan yang cukup curam, sehingga saat cuaca ekstrim hujan deras yang terus menerus itu akan membuat tanah di sekitar situ menjadi labil, sehingga memang rawan sekali terjadi bencana tanah longsor ataupun tanah gerak. Fajar, ini pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah? Untuk di Dusun Sumber Desa Tumpuk ini memang baru pertama kali ini terjadi, dan ini di musim penghujan kali ini pun terjadinya itu terakhir-terakhir ini aja. Jadi musim penghujan di awal-awal nggak sampai terjadi kayak gini, hanya mulai terdeteksi itu terakhir-terakhir ini saja. Tapi semakin hari semakin parah karena memang diiringi dengan curah hujan tinggi di wilayah tersebut, Adi. Ini baru terjadi kali ini. Sudah diketahui belum penyebabnya apa? Apakah karena memang intensitas curah hujan yang tinggi atau karena ada penebangan lahan hutan sehingga tidak bisa debit air itu menahan tanahnya?
Nah, dari beberapa sumber, dari beberapa kajian yang saya dapatkan informasinya, memang eh, penyebab daripada tanah gerak di situ terjadi karena curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Jadi sejak beberapa minggu terakhir, tiap sore memang di sini hujan luar biasa, deras dengan durasi yang cukup lama. Itulah yang di dimungkinkan menjadi penyebab dari tanah gerak yang melanda dusun Sumber Desa Tumpuk ini tadi. Begitu ya. Mas Fajar, ya kita mau tanya nih, apakah dengan adanya kejadian seperti ini dan warga ini tinggal di tempat tebing tadi ya, tebing ya. Dengan kejadian seperti ini, apakah mereka masih akan kembali lagi tinggal di situ atau akan direlokasi? Nah, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Timur bersama BPBD Provinsi serta sejumlah pihak sudah memeriksa kondisi lokasi tanah gerak di Dusun Sumber ini. Dan dari hasil pantauan, dari hasil pengamatan, dari hasil investigasi ya disarankan untuk warga di situ untuk berpindah tempat, ataupun artinya mereka harus direlokasi. Dan opsi relokasi ini memang sudah final, jadi itu lokasi itu memang benar-benar sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Ya. Ini warga yang direlokasi ini akan mendapatkan kompensasi dari apa? Bantuan pemerintah daerah apa yang mereka dapat? Ya, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah mengupayakan, tengah mempersiapkan opsi relokasi tersebut. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo ini tugasnya adalah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk relokasi rumah-rumah warga. Dan ini Bupati Ponorogo menyebut itu membutuhkan lahan sekitar 4 hektar. 4 hektar untuk merelokasi itu. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur akan menyediakan dana di mana satu unit huntara nanti hunian sementara itu sebesar 50 juta rupiah per unit. Dan itu sudah disetujui sama warga di sana kan. Kalau kita lihat bisa jadi ada aset lain seperti kebun begitu, atau misalkan tidak hanya rumah. Rata-rata petani ya. Rata-rata petani kan itu gimana di sana, Mas Fajar? Mata pencaharian mereka nantinya seperti apa pasca relokasi ini? Nah, untuk masalah itu memang saat ini sedang dibicarakan antara unsur-unsur terkait seperti pemerintah daerah, dari perhutani, dari pemerintah provinsi. Saat ini sedang dibicarakan mengenai hal tersebut. Apakah nantinya mereka akan diganti sesuai yang mereka punyai, mungkin tanah sekian hektar harus diganti sekian hektar atau seperti apa? Saat ini tengah dibicarakan, tengah dirapatkan itu. Masih belum diputuskan seperti apa ya? Belum. Betul sekali, belum bisa. Mas Fajar, tadi kan Anda katakan bahwa ini lokasinya di area perbukitan. Apakah sebelumnya sudah ada imbauan dari pihak otoritas setempat, dari BPBD mungkin, untuk mengimbau warga di sana, mereka hati-hati loh di sini karena tinggalnya di lahan yang masih labil begitu. Apakah ada imbauan seperti itu sebelumnya dari kajian-kajian mungkin? Nah, begini, kalau di wilayah Ponorogo sendiri itu beberapa kecamatan itu memang topografinya berupa perbukitan. Jadi masyarakat sini ya banyak sekali juga yang tinggal ataupun bermukim di wilayah perbukitan, dan nggak hanya di Desa Tumpuk Dusun Sumber itu aja yang berada di perbukitan. Namun kejadian tanah gerak ini juga sudah beberapa kali terjadi di wilayah Ponorogo, dan tidak hanya di Desa Tumpuk itu aja. Sebelumnya juga ada di Kecamatan Selahung, ada di Kecamatan Ngebel, terus yang saat ini terjadi ada di Kecamatan Sawo. Jadi memang wilayah sini banyak juga masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan.
seperti itu. Oke, dan itu sudah ditetapkan sebagai zona merah waktu itu atau karena nggak boleh kan untuk membangun hunian yang sudah ditahu ada potensi untuk tanah bergerak? Nah, ini zona merah itu ditetapkan ketika setelah kejadian tanah gerak ini terjadi. Iya, sebelumnya nggak masalah ketika nggak ada terjadi apa-apa ya di situ masyarakat Bangun-bangun aja gitu ya. mendirikan bangunan rumah di situ mereka nggak masalah, nggak ada ini gitu. Apakah warga yang tinggal di tanah yang tertimpa bencana tanah gerak ini mereka adalah warga yang sudah turun temurun tinggal di sana, Mas, atau pendatang? Nah, benar sekali. Ini kelihatannya warga udah lama ini mereka tinggal di sana itu ditempati secara turun temurun. Oke. Buktinya nenek mereka ataupun orang-orang tua mereka juga masih tinggal di situ. Artinya dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga lah, di situ ada orang-orang tua mereka juga masih di situ. Itu kan menandakan bahwa memang bangunan rumah itu sudah ditempati sudah lama secara turun temurun gitu. Oke. Dan mereka ini mata pencahariannya rata-rata petani, Mas. Makanya mereka Benar sekali. Ya. turun temurun pertanian apa dari sana, Mas? Kalau di wilayah yang saat ini terjadi tanah gerak di Dusun Sumber itu, rata-rata mereka petani ya, karena di sana itu perkebunan, ini biasanya mereka menanam jagung, ya, jagung dan palawija gitu. Untuk padi kan nggak bisa karena itu di wilayah perbukitan, jadi sulit untuk menanam padi. Tapi biasanya jagung, palawija seperti kedelai semacam itu mereka bisa menanam di sana. Oke. Dan itu juga turut terdampak dengan tanah bergerak ini, kebun-kebun mereka? Untuk kebun sih sejauh ini untuk kerusakannya mungkin ya nggak terlalu dirasa ya kalau kebun kan, soalnya kan itu kan ya tanah terbuka. Beda lagi kalau di pemukiman ada bangunan, ada ini kan kerusakannya sangat dirasakan, sangat berbahaya kan. Berarti lokasi tanah gerak ini hanya menimpa terjadi pada lokasi-lokasi permukiman ya, nggak sampai ke perkebunan para petani ini ya, nggak ya? Iya, tetap saja di permukiman itu, dan radius berapa meter saya lupa, maaf. Itu ya memang di situ ada ini kan ada lahan perkebunan, tapi nggak terlalu ini juga nggak terlalu lebar lah. Di situ juga terdampak juga ada retakan tanah yang memang di situ dekat dari pemukiman warga. Mas, selain menimpa bangunan-bangunan warga ini bagaimana infrastruktur jalan di sana, Mas? Apakah terdampak juga, Mas, sehingga mengganggu mobilitas warga antar kecamatan atau mungkin antar Kabupaten Ponorogo gimana? Ya, untuk infrastruktur yang jelas hanya di lingkungan situ saja, hanya di lingkungan permukiman saja. Jadi ya memang jalannya itu kan jalan semacam jalan setapak. Kalau sini namanya rabatan. Jadi di kanan kiri pakai semen gitu, kanan kiri gitu aja lah. Itu memang jalan desanya di sana seperti itulah. Saya lihat kemarin itu jalannya itu beberapa lokasi putus karena retakan tanah tadi. Dan itu terjadi di beberapa titik, dan retakannya pun juga lumayan lebar sehingga kendaraan tidak mungkin bisa melintas gitu. Oke. Nah, terus gimana untuk warga yang ada di sana terisolasi karena akses jalan yang terputus, atau sudah diungsikan sementara kemana? Nah, saat ini kan warga sudah mengungsi semua. Artinya pemukiman itu sekarang ini sudah dikosongkan. Warga semua sudah mengungsi, termasuk mereka menyelamatkan harta benda, barang-barang semuanya yang bisa diselamatkan, bisa dibawa, mereka bawa. Jadi memang saat ini permukiman itu udah kosong, sudah ditutup. Ya? Iya, udah nggak ada aktivitas di sana. Mungkin kalaupun ada aktivitas, mereka yang ngambil ini hasil panen, mengambil barang-barang apa gitu untuk dibawa ke pengungsian. Hingga terakhir, Mas, hingga saat ini kondisi di sana masih hujan?
Untuk kondisi cuaca Iya. memang masih terus berubah di sini. Kadang cerah, kadang hujan. Cuman kalau sore hari memang lebih banyak hujan. Di sini masih cukup ini. Setelah desa mereka ditetapkan sebagai zona merah, apa tanggapan warga, Mas? Ya, akhirnya warga pun bisa menerima apa yang sedang terjadi, apa yang sedang mereka alami. Mereka saat ini bertahan di pengungsian, sementara pemerintah daerah tengah mengupayakan untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan mereka, mengupayakan untuk melakukan relokasi, sehingga insya Allah warga pun siap menerima kondisi ini, dan kondisi secara umum kesehatan mereka saat ini membaik. Oke. Terus kebutuhan makan, minum ataupun apa peralatan selama di pengungsian insya Allah semua tercukupi dengan baik. Oke, baik. Ya, kita harapkan segera berakhir dan juga ada solusi bagi Iya. relokasi warga yang ada di sana karena sudah ditetapkan sebagai zona merah. Solusinya ya tentu win-win solution bagi masyarakat Iya, yang terdampak. betul. Iya. Terima kasih Betul, amin. Terima kasih Mas Mas Fajar Fajar. Wiharjo atas informasinya langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Selamat kembali beraktivitas koresponden Media Selamat Group Network. siang. Iya, selamat siang.